Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita sudah kita bahas tafsir ayat yang pertama dari surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra' Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Sebelum kita memasuki tafsir ayat yang kedua, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu tersebut. Pertanyaan yang pertama, Allah berfirman, Iqra' Bismi rabbika. Bacalah dengan nama Rabbmu. Di sini ada sisipan huruf ba, bismi. Sisipan ini kata para ulama mengandung makna. Pada saat itu kita sampaikan 3 makna. Siapa yang bisa menyebutkan ketiga-tiganya? Memulai membaca dengan basmalah. Yang kedua, memohon bantuan kepada Allah dengan basmalah. Niatkan segala sesuatunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagus, silakan. Pertanyaan yang kedua, Allah berfirman, Iqra' Bismi rabbika. Bacalah dengan nama Rabbmu. Biasanya basmalah itu disebut nama Allah. Bismillah. Bismillah. Dengan nama Allah. Kenapa kok di ayat ini bukan Iqra' Bismillah, tapi Iqra' Bismi rabbika? Silakan.
Bagus sekali. Untuk menenangkan hati Nabi kita Muhammad SAW yang saat itu sedang ketakutan mengalami peristiwa yang aneh. Yang ketiga, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objek. Apa yang diciptakan oleh Allah enggak disebutkan. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Enggak disebutkan di situ menciptakan apa. Kenapa? Kok enggak disebutkan objeknya? Belum. Yang lain. Bagus. Ketika tidak disebutkan objeknya berarti mencakup semuanya. Alias Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu. Seperti kita misalkan kemarin ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Maha besar dari apa? Gak disebutkan kan objeknya, berarti Allah itu maha besar dibandingkan segala sesuatu. Ini sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan memasuki ayat yang kedua yang bunyinya khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana, Allah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Tadi pertanyaan terakhir kita berbicara tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahwa objeknya, objek tidak disebutkan sama Allah di situ. Dan itu menunjukkan bahwa ciptaan Allah itu sangat banyak. Apapun yang ada di muka bumi, muka langit itu semuanya adalah ciptaan Allah. Tapi di ayat yang kedua Allah secara khusus menyebutkan salah satu ciptaannya. Apa itu? Manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Ciptaan Allah selain manusia banyak enggak? Banyak sekali. Ada jin, ada binatang, ada tumbuhan, ada malaikat, ada bumi, ada langit, ada batu, semuanya itu ciptaan Allah. Saking banyaknya ciptaan Allah itu sampai kita nggak bisa menghitungnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa ya kok yang disebutkan di sini manusia? Kenapa enggak menyebutkan malaikat misalnya? Atau kenapa enggak menyebutkan gunung misalnya? Gunung sama manusia besar mana? Gunung. Kenapa kok enggak disebutkan matahari di situ? Kenapa juga enggak disebutkan bulan? Kenapa enggak disebutkan tempat tinggal kita yaitu bumi? Kenapa kok disebutkan manusia di situ? Ada yang tahu kira-kira? Ya. Yang paling sempurna dibandingkan gunung, sempurna manusia. Dibandingkan malaikat, Masya Allah. Bagus. Ada jawaban yang lain? Silakan. Kenapa kok kira-kira yang dipilih manusia? Ya. Menjadi khalifah di muka bumi. Bagus. Ada yang lain? Diberi akal. Ya, binatang enggak dikasih akal. Lebih mulia dari makhluk yang lain, termasuk malaikat.
Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang jelas manusia makhluk yang mulia. Jawaban yang bagus-bagus. Para ulama kita menyebutkan misi atau hikmah disebutkannya manusia secara khusus di antara sekian banyak ciptaan. Yang pertama, kata para ulama, yang pertama adalah untuk menunjukkan kemuliaan manusia. Ini yang pertama. Jadi dipilih manusia secara khusus karena Allah ingin memberitahukan kepada kita dan kepada seluruh makhluknya bahwa manusia ini adalah makhluk yang mulia. Makanya disebutkan supaya orang-orang, bukan hanya orang-orang, makhluk yang lainnya pada tahu bahwa manusia ini makhluk yang mulia. Makanya secara khusus Allah sebutkan manusia. Manusia adalah makhluk yang mulia. Siapa yang memuliakan dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70. Di dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kata Allah, kami telah memuliakan Bani Adam. Siapa Bani Adam? Kulo kalian jenengan, manusia. Oh, ingane kita makhluk yang mulia ya. Alhamdulillah. Jadi makhluk mulia korupsi Ustaz. Oknum jeneng akeh temen. Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia? Kan di sini disebutkan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan manusia. Dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia? Dengan banyak hal. Antara lain dengan ilmu. Kemudian dengan akal, ya. Yang akal ini tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya seperti binatang misalnya atau pohon. Loh, Ustaz, itu ketika ada burung apa yang memakan anak-anak ayam apa? Burung elang. Ketika ada burung elang terbang-terbang, kemudian induk ayam melihat burung elang itu, kok dia bisa langsung otomatis melindungi anak-anaknya. Itu apa itu Ustaz? Itu adalah insting. Itu adalah insting. Di antara yang menunjukkan binatang itu tidak punya akal, kalau binatang ayam akan nyebrang jalan itu nggak tengok-tengok. Kenapa? Karena matanya di kanan kiri, bukan di depan. Jadi matanya di kanan kiri, jadi nggak usah tengok. Pernah nggak lihat ayam nengok-nengok kalau mau nyebrang? Kalau kucing tengok-tengok ya, iya kan? Kalau kucing, kalau ayam nggak. Pernah nemu panjenengan? Jadi manusia dimuliakan oleh Allah dengan akal, dengan ilmu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia dengan diutus Rasul. Jadi Allah mengutus Rasul-Rasul dari kalangan manusia untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Kemudian di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia, Allah turunkan kitab-kitab. Kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Masing-masing kaum diberi kitab-kitab yang terkenal, ada 5, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Quran. Sebagian ulama menambahkan Suhufu Ibrahima, ya, yaitu kitab atau lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim. Dan masih banyak kemuliaan yang lainnya yang Allah limpahkan kepada Bani Adam. Ini adalah sebab yang pertama. Sebab yang kedua yang disebutkan oleh para ulama
adalah untuk mengingatkan manusia. Kalau tadi ingin untuk menjelaskan kemuliaan manusia, sekarang untuk mengingatkan makhluk itu, yaitu manusia. Mengingatkan apa? Mengingatkan betapa besarnya nikmat Allah kepada mereka. Jadi manusia disebut di situ bukan untuk membuat manusia menjadi besar kepala, bukan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manusia di situ beserta dengan proses penciptaannya, khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah adalah untuk mengingatkan manusia bagaimana karunia Allah kepada manusia sangat besar. Dari segumpal darah bisa menjadi penguasa di muka bumi, mengatur dunia, menguasai dunia. Semuanya tunduk kepada manusia, binatang, pepohonan, gunung, dan seterusnya. Padahal awalnya dulunya hanya segumpal darah. Dan ini tentunya membuat kita, para manusia, manakala kita mendapatkan sesuatu yang istimewa, entah itu harta yang banyak, entah itu kecerdasan otak atau EQ, entah itu kedudukan yang tinggi berupa jabatan, entah jabatan yang sifatnya formal atau non formal. Apa ada Ustaz jawaban jabatan non formal? Oh ada, kadang-kadang jabatan non formal malah lebih tinggi dibandingkan jabatan formal. Apa jabatan non formal? Kiai, betul, tokoh agama, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Ya. Kadang-kadang lebih tinggi itu, dan kadang-kadang lebih didengar oleh masyarakat omongannya dibandingkan jabatan formal. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang asal muasalnya adalah dari segumpal darah. Coba sekarang panjenengan dikasih darah gitu segini, mau nggak? Itulah awalnya kita seperti itu. Kalau dulu ya, zaman dulu ketika saya masih SD itu masih banyak itu orang-orang yang kalau nyembelih ayam atau nyembelih kambing, darahnya ditampung. Ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak? Moga-moga sih orang ya. Dulu saya masih ingat itu ketika masih SD ke pasar itu dijual di mana? Di tampah atau di daun-daun itu. Kayak ati jebule didih ya. Dan konon ya, saya nggak tahu, ada sebagian makanan yang memang dicampuri dengan itu gitu, supaya gurih katanya. Ada sebagian orang mengatakan gudeg ya, sebagian gudeg, nggak semuanya ya. Katanya gudeg itu supaya lebih enak, lebih merah, itu dicampuri didih katanya ya. Ya nggak semuanya, semoga ya sudah pada tobat orang-orang yang bikin seperti itu. Itu menunjukkan bahwa banyak di antara kita merasa hina ketika dikirimi apa? Darah. Coba bayangkan, ada orang besan, bukannya bawa ayam tapi bawa didih, kira-kira gimana itu? Ditolak mentah-mentah, kurang ajar gitu. Kok bisa-bisanya besan pakai? Ya itulah. Asal muasal kita dari seperti itu. Jadi yang sekarang menjadi pejabat, yang sekarang menjadi ulama, yang sekarang menjadi kiai, yang sekarang menjadi orang paling kaya sedunia, itu dari khalaqal insana min 'alaq. Sehingga disebutkan manusia secara khusus di sini untuk mengingatkan mereka akan karunia Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka, bagaimana Allah buat awalnya dari darah, segumpal darah, bisa menjadi orang yang memiliki kekuasaan, kedudukan, dan seterusnya. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, untuk
menggambarkan keajaiban proses penciptaan manusia. Ini yang ketiga. Kata mereka apa? Untuk menggambarkan keajaiban proses penciptaan manusia. Bahwa ternyata manusia ini bukan hanya setelah jadinya saja yang luar biasa. Dan yang sering kita bacakan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam surat At-Tin ayat 5. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Ahsan itu paling baik. Itu yang sering dikupas. Setelah jadi, setelah lahir, setelah besar, itu dikupas. Padahal ternyata keajaibannya itu bukan di situ saja. Justru ketika si manusia itu masih dalam perut ibunya, itu mengalami proses yang luar biasa. Dan itu sudah sangat detail disebutkan di dalam Al-Quran. Yang mana para ahli-ahli dari barat. Barat itu bukan mancanegara maksudnya. Barat maksudnya negara-negara barat itu mereka baru menemukan pertumbuhan embrio yang secara bertahap itu mereka baru temukan pada tahun konon 1940. Berarti baru berapa tahun? 1940. Baru 75 tahun mereka. Mereka baru tahu adanya pertumbuhan embrio konon itu pada tahun 1940 dan baru bisa mereka buktikan ya, secara modern pada tahun 1955, 15 tahun kemudian. Sedangkan Al-Quran berbicara tentang itu sejak kapan? 14 abad yang lalu, 1400 tahun. Makanya tidak sedikit di antara para embriolog. Nah, embriolog itu ahli apa? Embrio ya, yang kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka membaca, ternyata dalam Al-Quran ketinggalan sepur kawit mien ya. Ternyata sudah disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang penciptaan manusia. Ini akan kita bahas pada hari ini. Ketika kita membuka ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan banyak ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia. Akan tetapi kalau kita tidak berusaha untuk memahami, mentadabburi, kita akan mengira bahwa di antara ayat-ayat itu ada kontradiksi, ada pertentangan. Contoh saya akan bawakan. Di dalam salah satu ayat, Allah menyebutkan manusia diciptakan dari debu. Dari apa? Debu. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 20. Dalam surat Ar-Rum ayat 20 Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan kalian. Siapa kalian? Manusia dari turab. Turab itu debu. Satu ayat. Ayat yang lain, Allah menyebutkan manusia diciptakan dari tanah yang basah. Kalau debu basah apa enggak? Kering. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 2. Dalam surat Al-An'am ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tinin." Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah yang basah. Sing bener sing tinggi. Sing kering apa sing basah. Di dalam ayat yang lainnya Allah menyebutkan bahwa manusia itu tercipta dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang berbau. Itu Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun." Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah kering yang bersumber dari lumpur hitam yang bau.
Ada berapa tadi, Bray? Ada 3. Ada apa tadi? Debu, tanah basah, tanah kering dari lumpur yang hitam dan bau. Sing benar sing coba. Ini kita baru bicara masalah tanah. Ternyata di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan manusia terbuat dari air mani. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 4. Dalam surat An-Nahl ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min nutfah." Allah menciptakan manusia dari setetes air mani. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan khuliqa mimma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang memancar. Air mancur sing endi? Ini Allah sebutkan dalam surat At-Tariq ayat 6. Jadi ada air mani, ada air memancar. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan air itu air yang hina. Mimma immahin. Allah ciptakan manusia dari air yang hina. Ini dalam surat As-Sajdah ayat 8. Berarti sudah berapa air tadi itu? Air mani, air yang memancar, air hina. Kemudian Allah di dalam ayat lain mengatakan manusia diciptakan dari air mani yang tercampur. Disebutkan dalam surat Al-Insan ayat 2, "Inna khalaqanal insana min nutfatin amsyaj." Kami ciptakan manusia dari air mani yang bercampur. Itu kita baru bicara masalah air. Ada air mani kecampur, ada air apa tadi? Memancar, ada air yang hina. Ternyata di dalam ayat yang sedang kita bahas bukan dari air, tapi khalaqal insana min alaq. Apa tadi? Segumpal darah. Kan bingung kan? Di dalam ayat lain bukan segumpal darah. Di dalam ayat lain Allah sebutkan mim mudghatin, dari segumpal daging. Dalam surat Al-Hajj ayat 5. Coba, mana yang benar? Tadi tanah sudah berapa macam jenis tanah, air sudah berapa macam jenis air, masih ketambahan darah, masih ketambahan daging. Yang benar yang mana? Mana yang benar? Semuanya benar sih, kepriwe semuanya benar. Anak lemah, anak daging, anak betul, semuanya benar karena semuanya dari Al-Qur'an. Kalau kita orang yang beriman, maka kita nggak akan banyak nggak akan banyak protes, nggak akan banyak cincong, nggak akan banyak ragu. Pokoknya asal semuanya Al-Quran, mesti benar semuanya. Makanya dalam salah satu ayat Al-Quran Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Quran." Kenapa kok mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apa tadabbur? Tidak menghayati, tidak mempelajari, tidak memahami. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari Allah, pasti akan ada kontradiksi yang banyak di situ. Akan saling bertentangan. Itu Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 52. Tapi yang jadi masalah, bagaimana kita menjelaskan kepada orang yang tidak faham bahwa Al-Quran itu tidak ada kontraksi di dalamnya. Para ulama kita sudah menjelaskan, alhamdulillah, bahwa ayat-ayat yang saya sebutkan tadi di muka mengenai penciptaan manusia dari apa? Dari debu, kemudian dari tanah yang basah, dari tanah kering yang bersumber dari lumpur yang berwarna hitam dan bau, ya. Kemudian ternyata ada yang menyebutkan dari air mani, kemudian ada yang air memancar, ada yang air yang hina, yang kecampur, kemudian malah ada yang nambahi dari segumpal darah, segumpal daging. Kata para ulama, ayat-ayat tadi secara garis besar bisa dibagi menjadi dua.
Jadi ayat-ayat yang banyak tadi itu baru sebagian ya, masih banyak ayat yang lainnya. Saya cuma sampaikan perwakilannya saja. Dari sekian banyak ayat itu kata para ulama bisa dibagi secara garis besar menjadi dua. Yang pertama, proses penciptaan bapak kita. Siapa itu? Adam alaihissalam. Yang kedua, proses penciptaan siapa? Kulo kalian jenengan, alias keturunannya Nabi Adam. Jadi ayat-ayat yang berbicara masalah tanah tadi, ada yang tanah ini, tanah ini, tanah ini, itu lagi membicarakan penciptaan siapa? Bapak kita Adam. Sedangkan ayat yang isinya air mancur, kemudian air apa tadi? Itu lagi bicara tentang penciptaan kita. Gimana keterangannya Ustadz lebih lanjut? Penciptaan Adam. Kata para ulama, Adam itu diciptakan dari debu, turab atau pasir yang lembut. Kemudian setelah itu dicampuri dengan air. Maka jadilah tanah basah. Ya. Jadi prosesnya seperti itu, dari turab, tanah yang kering atau debu, kemudian campuri air, terus jadinya tanah yang basah. Kemudian tanah yang basah ini didiamkan lama. Akhirnya tanah itu warnanya berubah dan menimbulkan apa? Aroma, bau. Makanya tadi dikatakan dari lumpur hitam yang bau. Sudah. Berarti kan itu prosesnya kayak gitu kan. Itu berarti bukan macam-macam. Itu cuma sekedar menjelaskan tentang proses. Awalnya dari apa tadi? Dari debu dicampuri air, ya. Kemudian jadi tanah basah. Dari tanah basah kemudian dibiarkan lama, terus jadi warnanya berubah, lalu menimbulkan bau. Nah, tanah yang basah yang menimbulkan bau itu dibiarin lagi sampai kering. Sampai kering lagi dan keras. Dalam beberapa ayat disebut min solsolin. Jadi kalau diketuk itu kedengar apanya? Suaranya tuk tuk tuk. Seperti kalau panjenengan punya guci, ya, punya tembikar itu kalau ditok tok tok itu kan keluar apanya? Suaranya. Setelah dalam bentuk tanah yang keras, setelah melalui sekian proses, baru kemudian Allah menjadikan itu daging. Dijadikan Allah apa? Daging. Dari daging ditambahi tulang, dari tulang ditambahi sendi, sampai bentuk Adam alaihissalam. Dan Adam itu gak seperti kita saat ini. Adam itu gede, dhuwur, ya, tinggi, besar. Saya lupa itu dalam beberapa hadis disebutkan berapa hasta gitu ya. 40 hasta atau berapa saya lupa ya. Pokoknya puluhan hasta lah. Hasta kan dari sini ke sini kan. Jadi kalau misalnya 40 hasta dia sendiri kayaknya sweet kelapan dia. Itu awalnya kita. Dulunya bapaknya kita sebut. Kemudian apa? Mengecil sampai seperti kita ini. Jadi awalnya Adam seperti itu. Jadi satu kumpulan ayat berbicara tentang penciptaannya siapa? Nabi Adam. Nah sekarang kumpulan ayat yang kedua membicarakan tentang penciptaannya siapa? Kita, keturunannya Nabi Adam. Itu gimana Ustaz? Ada air mani, ada air mancur, ada air mani. Itu gimana Ustaz? Sebenarnya itu adalah ungkapan. Sebagiannya ungkapan yang berbeda untuk mengungkapkan satu. Maaf. Air mani itu kan keluarnya dengan memancar, ya. Ini tentu yang paham, yang sudah nikah. Yang belum nikah mungkin paham juga. Yang sudah nikah biasanya lebih paham, ya. Bahwa air mani ketika keluar, dari kemaluannya seorang laki-laki, maka dia akan memancar. Makanya disebutkan khuliqa mimma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Maksudnya air mani. Air mani yang memancar itu bertemu dengan spermanya wanita.
Makanya tadi disebutkan ovum ya. Ya, istilahnya ovum ya. Air maninya laki-laki, spermanya laki-laki ketemu dengan ovum. Makanya tadi disebutkan air mani yang tercampur. Berarti Allah tadi itu sedang menyebutkan apa? Proses step by step. Langkah per langkah. Makanya tadi saya katakan, orang-orang barat banyak yang masuk Islam. Ketika melihat, ini luar biasa Al-Quran ini. Bahkan sampai kata-kata setetes tadi. Ustaz, perasaan air mani itu gak setetes, Ustaz, banyak ini. Ternyata dari sekian ribu, ya, konon ya sekian ribu sperma, ya, sekian ribu sperma ternyata yang jadi cuma 1 atau 2. Ya, sedikit yang jadi ternyata. Makanya wajar Al-Quran mengatakan apa? Nutfah, setetes. Ternyata dari yang banyak itu yang dipakai cuma sedikit. Subhanallah. Begitu detailnya Al-Quran menceritakan tentang penciptaan manusia. Sudah ya. Jadi tadi air mani muncrat kemudian campur dengan ovum milik wanita. Nah, kemudian setelah itu disebutkan dalam beberapa ayat ngendon. Ya. Ngendon di dalam tempat yang kokoh. Apa itu? Rahim. Ya, rahimnya ibu. Dan itu disebutkan di situ fi qararim makin, kata Allah. Di dalam sebuah tempat yang kokoh, berarti memang luar biasa ibu-ibu ini. Ya. Jadi mungkin lebih kokoh dari segala macam bentuk ya. Bisa subhanallah, ibu yang namanya ibu kan orang coba bayangkan. Yang namanya manusia itu kan makannya kan macam-macam banget ya. Apa yang kita makan biasanya? Kalau kita kan jenisnya kalau kambing itu kan herbivora ya. Kalau kita apa? Omnivora. Apa saja masuk kan ya. Bayangkan coba. Kita bisa bayangkan ketika masuk itu kan ada sambal, ada apa? Ada sate, ada yang suka kecut-kecut, ada yang suka. Itu coba bayangkan. Kok bisanya bayi kita ini gak kepedesan gitu loh. Padahal kan kita makannya pedes-pedes, makannya macam kecut-kecut. Nah, kadang-kadang apa saja masuk. Luar biasa. Betul-betul tempat yang kokoh. Dan di dalam tempat yang kokoh itu, dalam beberapa hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ngendon di situ selama 40 hari. Ya. Selama 40 hari itu masih dalam bentuk nutfah. Masih dalam bentuk air mani yang kecampur tadi. Itu mengalami proses. Mengalami perkembangan sampai 40 hari. Setelah lewat 40 hari, maka akan berubah menjadi segumpal darah. Nah, itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Alaq ayat berapa? 2. Khalaqal insana min alaq. Jadi ayat ini lagi berbicara tentang salah satu proses penciptaan manusia. Bahwa manusia 40 hari di dalam rahim sang ibu dalam bentuk mani yang tercampur. Setelah 40 hari naik menjadi segumpal darah. Segumpal darah itu pun akan ngendon selama 40 hari lagi. Mengalami proses perkembangan sampai kemudian setelah 40 hari yang kedua berubah menjadi segumpal daging. Itulah yang tadi saya sebutkan ayatnya. Segumpal daging ini ngendon 40 hari lagi. Berarti berapa hari? 40, 120 hari. 120 hari alias berapa bulan? 4 bulan. Setelah 4 bulan, kata Nabi SAW, Allah mengutus malaikat. Malaikat untuk apa? Untuk memasukkan nyawa atau roh. Makanya setelah 4 bulan mulai ada gerakan. Ibu-ibu yang sedang hamil, ya coba, Ustaz nggak tahu jadinya mulai kapan. Dikira-kira lah bikinnya kapan. Kemudian apa namanya tes apa itu
tes urinnya itu kapan? Kata dokter, wah ini wis 4 bulan, waduh, jadi lebih kewenangan 4 bulan. Nah, kalau sudah mulai gerak-gerak, ya itu berarti sudah lewat 4 bulan. Setelah sudah lewat 4 bulan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala perlahan mulai memasukkan tulang ya di dalam daging yang segumpal tadi, kemudian mulai membentuk tangan, mulai membentuk kaki, kemudian setelah itu lama-lama mata, telinga dan seterusnya. Itulah proses penciptaan manusia, anak keturunannya siapa? Adam. Sampai berapa lama Ustadz di perut? Berapa lama? Biasanya 9 bulan. 9 bulan sekian hari. Tapi kadang-kadang ada yang ya macam-macam. Ya. Malah konon ada yang sampai lebih setahun katanya. Metu-metu sana untun. Ada itu kasus. Itu apa? Kasus. Tapi rata-rata 9 bulan. Ketika 9 bulan itu keluarlah menjadi manusia. Kata para ulama kita, tadi rentetan tadi, fase-fase tadi itu bisa panjenengan buka dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ya, Al-Mu'minun 12 sampai 14. Kalau mengenai 40 tadi, kemudian peniupan nyawa itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama kita menjelaskan, kita berada di perut ibu kita itu baru fase pertama yang dilalui oleh manusia. Jadi kehidupan manusia itu mengalami 4 fase. Ya. Fase yang pertama kita berada di perut ibu kita. Itu berapa bulan tadi? 9 bulanan. Ya. Fase yang kedua kita hidup di dunia. Jadi setelah kita mengalami fase 9 bulan itu kita akan hidup di dunia berapa lama? Ya wallahu alam. Masing-masing takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengalami fase yang kedua, mati, maka kita akan mengalami fase kehidupan yang keempat. Apa itu? Alam barzakh. Alam barzakh itu ketika kita di mana? Di kuburan. Itu namanya alam barzakh. Alam barzakh itu adalah fase perpindahan. Ya. Baru setelah mengalami alam barzakh, kita akan mengalami fase yang keempat yang terakhir. Apa itu? Di surga atau di neraka. Di surga atau di neraka. Dan yang menentukan apakah kita akan di surga atau neraka adalah bagaimana kita menjalani fase yang kedua ketika kita di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ahli surga. Allahumma amin. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Tanya jawab insyaallah akan kita buka nanti setelah salat Isya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ustaz, 2 tahun lebih saya menikah belum dikaruniai anak. Atas saran tokoh agama, orang tua kami menyuruh saya dan istri untuk membaca Al-Quran surat Al-Anbiya pagi, siang, dan malam hari. Katanya supaya cepat dikaruniai anak. Saya bingung apakah amalan tersebut ada tuntunannya dalam agama Islam atau tidak. Apakah boleh saya dan istri mengamalkannya? Kalau tidak, bagaimana sikap saya dan istri kepada orang tua yang menyuruh kami melakukan amalan tersebut? Mohon nasihatnya. Kami belum menemukan dalil yang menunjukkan bahwa membaca surat Al-Anbiya merupakan salah satu kiat untuk
mendatangkan keturunan. Maka silahkan ditanyakan kepada yang merekomendasikan untuk membaca surat itu, landasannya mana? Dalam Al-Quran kah atau dalam hadis Nabi SAW kah? Kalau hadis ada, hadisnya sahih atau tidak, riwayat siapa? Kami belum menemukan dalil yang menunjukkan bahwa surat Al-Anbiya fadilahnya adalah untuk melancarkan atau memudahkan memiliki keturunan. Yang kami tahu ya memperbanyak membaca doa yang dicontohkan dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau juga membaca Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Itu yang kami ketahui. Masyarakat sekarang banyak yang minat batu mulia atau batu akik. Apakah Rasulullah SAW memakai cincin yang ada batu mulianya dan apa jenisnya dan bagaimana hukumnya? Rasulullah SAW memakai cincin, akan tetapi setahu saya cincinnya Nabi SAW itu matanya adalah stempel. Ya, matanya adalah stempel yang biasa beliau gunakan untuk menyetempel surat. Karena negara-negara tetangga itu mereka tidak menerima surat kalau tidak ada stempelnya. Maka Nabi SAW memakai cincin untuk stempel, ya, untuk stempel surat-surat beliau. Wallahu alam. Sebagian ahli sejarah menyebutkan tulisannya Muhammad Rasulullah. Sebagian ahli sejarah mengatakan tulisannya seperti itu di mata cincin beliau. Dan terbuat dari perak, bukan dari emas. Kalau emas, laki-laki tidak boleh sama sekali untuk memakai cincin yang terbuat dari emas. Tapi tidak setiap yang kuning itu emas, ya. Jadi kadang-kadang ada yang nggak kuning, ada yang kuning tapi bukan emas. Yang dilarang adalah emas. Adapun memakai cincin yang ada batu mulia atau akiknya, hukumnya bagaimana? Tergantung apa motif memakainya. Kalau motif memakainya hanya sekedar untuk menjadi aksesoris, sekedar untuk hiasan saja, maka itu hukumnya mubah alias boleh. Ya, tidak sunnah juga, ya, tapi hukumnya boleh. Artinya dilakukan enggak dosa dan juga enggak berpahala, aksesoris, ya. Itu kalau motifnya sekedar untuk dijadikan sebagai hiasan atau aksesoris. Tapi kalau motifnya karena keyakinan klinik bahwa batu ini ada yang nunggu, kalau dipakai nanti akan bisa menimbulkan kewibawaan, buat pesugihan, pengasihan dan seterusnya, maka itu tidak boleh di dalam agama kita dan mengarah kepada perbuatan syirik. Maka tergantung apa motifnya. Jadi kenapa pakai cincin? Alasannya apa? Dari alasan itu bisa ditentukan mana yang boleh, mana yang tidak. Maaf Ustaz agak melenceng dari topik. Ini pertanyaan titipan dari bapak saya. Apakah sholat tarawih 23 rakaat ada hadisnya? Kalau ada, apakah sahih atau dhaif? Siapa yang mendhaifkan? Hadis tentang sholat tarawih 23 rakaat secara spesifik menyebutkan 23 belum saya temukan hadis. Kalau asar ada. Kalau asar itu adalah perkataan, perbuatan sahabat, tabi'in. Ya, sahabat itu muridnya Nabi, tabi'in itu muridnya para sahabat. Itu ada. Tapi kalau hadis secara spesifik menyebutkan 23, saya belum nemu. Para ulama
yang membolehkan 23 itu berdasarkan hadis yang sifatnya umum. Ya, seperti sabda Nabi SAW, salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Di dalam hadis ini Nabi SAW tidak secara tekstual membatasi berapa rakaat. Ya, jadi Nabi cuma mengatakan salat malam 2, 2, 2. Sehingga sebagian ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa tidak ada batasan jumlah rakaat salat tarawih atau salat malam. Sebagian ulama mengatakan kita nyontoh praktek Nabi SAW saja. Nabi kan prakteknya tidak lebih dari 11 atau 13 ditambah dengan 2 rakaat. Ada sebagian ulama mengatakan iftitah, ada sebagian ulama mengatakan 2 rakaat menjelang subuh atau apa gitu. Pokoknya ada yang intinya 11 atau 13. Tidak ada yang lewat lebih dari itu dari perbuatan Nabi SAW. Ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah, masing-masing punya dalil. Dan menurut kami tidak perlu terlalu diperuncing. Kalau mau memakai yang 11 monggo, kalau ada yang mau pakai 23 juga monggo, punya dalil. Yang penting tumakninah. Yang penting apa? Tumakninah, jangan sampai karena mengejar jumlah yang banyak akhirnya sholatnya tidak tumakninah, kilat khusus. Ya. Kalau seperti itu ya dikhawatirkan, kalau tidak tumakninah dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Di dalam hadis disebutkan yang artinya apabila telah tiba waktu sholat, maka salah seorang di antara kalian hendaklah mengumandangkan azan dan yang mengimami kalian adalah yang paling tua. Apa maksud dari kalimat yang paling tua di sini? Seperti ayat Al-Quran. Ya, ketika kita membahas sesuatu, itu jangan kita ambil satu ayat, kita tinggalkan ayat yang lain. Sama hadis Nabi. Hadis Nabi itu, kalau kita ingin memahami permasalahan dengan benar, itu jangan kita mengambil satu hadis, kemudian kita abaikan hadis-hadis yang lain. Ya. Satu riwayat mengatakan yang paling tua, tapi riwayat yang lain mengatakan yang paling bagus bacaannya. Riwayat yang lain mengatakan yang paling mumpuni ilmu agamanya. Jadi dari riwayat-riwayat ini dikumpulkan, diambillah sebuah kesimpulan hukum. Jadi bukan diambil satu hadis, satu riwayat yang lain ditinggalkan. Ini nanti kesimpulannya tidak akan tepat karena ngambilnya cuma dari satu hadis saja. Maka para ulama telah menjelaskan bahwa di dalam imam sholat yang paling berhak itu adalah yang paling bagus bacaannya. Yang paling bagus bacaannya. Bagus isinya adalah benar. Ya, tajwidnya benar. Makhrajnya benar. Itu yang paling berhak menjadi imam. Kalau misalnya ada 2 orang sama-sama bagus bacaannya, baru dilihat mana yang lebih tua. Ya. Jadi tua itu nanti dilihat ketika ada 2 orang yang sama-sama bagus bacaannya. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua. Itu baru diambil yang tua. Nah, sekarang kalau misalnya usianya sama, ya, usianya sama, kemudian bacaannya sama, kemudian kata para ulama kalau dalam kondisi tersebut dilihat mana yang lebih paham agama, mana yang lebih alim, maksudnya alim paham agama, ya. Nah dari itu kemudian gitulah ininya protapnya, ya. Jadi protapnya itu seperti itu. Jadi bukan asal tua, ya, bukan asal tua bacaannya nggak benar, ya gimana? Jadi berarti dalam kondisi seandainya ada 2 imam, satunya tua, satunya muda, sedangkan yang muda bacaannya lebih baik dibandingkan yang tua, maka saat itu yang harus didahulukan yang apa? Yang baik bacaannya. Walaupun dia
masih muda. Ya. Maka ini yang perlu diluruskan dan ini adalah hasil kesimpulan dari sekian riwayat hadis, bukan hanya mendasarkan pada satu hadis saja. Ustaz, adakah bacaan tertentu di Al-Quran yang disyariatkan ketika saya sedang hamil 4 bulan agar anak menjadi soleh atau solehah? Secara khusus saya nggak tahu, kecuali tadi yang doa yang sudah saya sebutkan tadi apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga Rabbi habli minas shalihin. Dan itu juga tidak dibatasi hanya di usia janin ketika 4 bulan. Bahkan sebelum hamil pun kita berdoa dengan doa itu. Kita berdoa dengan doa itu. Dan juga ada yang mengatakan supaya anaknya ganteng baca surat apa? Yusuf. Kenapa gak baca surat Muhammad aja? Kan ada surat Muhammad. Artinya itu saya juga nggak tahu dalilnya, nggak tahu dalilnya apa yang melandasi kalau ganteng nanti baca surat Yusuf dan seterusnya. Saya nggak tahu dalilnya itu. Apakah betul wanita yang pertama kali masuk surga bernama Mutiyah? Nggak tahu. Belum tahu saya. Mutiyah, saya juga nggak tahu Mutiyah ini siapa. Enggak tahu. Ustadz, ada orang yang paham akan ilmu agama, tapi kepribadian, perilaku, dan akhlaknya tidak sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Apakah dia termasuk orang yang diberi kemudahan dalam beragama oleh Allah? Dan apakah orang ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah? Karena banyak yang saya jumpai orang pintar dalam agama namun sifatnya tidak sesuai dengan ilmu. Saya pernah jelaskan di dalam pengajian surat Al-Fatihah. Berapa tahun ini? Berapa tahun yang lalu? Ya, 3 tahun yang lalu mungkin. Ketika menafsirkan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah kepada kami menuju jalan yang lurus. Para ulama menyebutkan bahwa hidayah itu ada kalau nggak salah 10 tingkat kalau nggak salah. Saya lupa itu. Di tafsir surat Al-Fatihah ada. Jadi hidayah itu tidak satu level. Ada hidayah orang mau belajar. Ini hidayah. Nanti ada hidayah orang mau belajar dan bisa paham. Nanti ada hidayah naik di atasnya orang mau belajar, paham, mau mengamalkan. Nanti ada hidayah lagi orang belajar, paham, mengamalkan dan bisa ikhlas dalam amalannya. Jadi hidayah itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau dikatakan ada orang pintar agama, paham agama, dia sudah mendapatkan hidayah tapi level dapat ilmu gitu loh. Ya, belum ke level berikutnya yaitu hidayah untuk mengamalkan ilmunya. Kenapa saya jelaskan seperti ini? Saya khawatir kalau nggak dijelaskan seperti ini nanti ada anggapan yang mengatakan ya sudahlah, nggak usah belajar ilmu agama saja. Buktinya itu orang ilmu agama tapi nggak diamalkan. Anda nggak belajar ilmu agama berarti Anda level paling rendah pun nggak dapat hidayah Anda. Ya. Jadi orang mau belajar agama itu hidayah. Kemudian dia bisa memahami itu hidayah lagi. Nanti mengamalkan hidayah lagi. Ikhlas dalam beramal hidayah lagi. Dan seterusnya itu terus sampai akhirnya hidayah ke surga. Ya, sampai akhirnya hidayah ke surga. Makanya orang ketika masuk ke surga apa yang diucapkan? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ucapan yang diucapkan oleh penghuni surga. Ketika masuk surga mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami sampai ke surga. Berarti sampai ke surga pun butuh apa? Hidayah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami enggak mungkin ya
mendapatkan hidayah sampai ke surga kalau Allah nggak ngasih. Nah, itu hidayah yang paling apa? Tinggi. Nah, orang supaya dapat hidayah yang paling tinggi harus lewat apa? Tangga hidayah tadi. Naik sampai ke surga. Terus bagaimana yang seperti ini? Ini hidayahnya belum ya, masih level bawah lah. Ya, daripada yang tidak dapat hidayah level bawah sekalipun, kan ada orang level bawah pun nggak dapat hidayah. Ya agak mending, cuman ini perlu diperbaiki. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayah sampai ke surga. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala-galanya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.